Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan pembekalan dan beberapa tips khususnya bagi para jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu dikerjakan agar ibadah umrohnya sukses, agar ibadah yang lainnya juga sukses. Yang pertama, di sini saya mengingatkan, pada saat akan berangkat umroh di bulan Ramadan, supaya menyiapkan Al-Quran yang ukurannya kecil, sehingga bisa dimasukkan ke tas lempang, bisa dibawa kemana-mana. Ya, insya Allah banyak dijual, baik itu di online shop maupun umpama di toko-toko yang menyediakan Al-Quran. Tujuannya adalah kalau kita membawa Al-Quran yang ukuran sedang atau kecil, pada saat di Masjidil Haram umpamanya sambil menunggu sholat wajib, kita bisa menderes. Selanjutnya umpama pada saat pulang di penginapan atau di hotel, bisa melanjutkan lagi bacaan-bacaan yang tadi. Di samping itu biasanya Al-Quran yang kecil itu ada tanda berupa pita. Ada yang warna merah, hijau, kuning, biasanya sebagai tanda. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena diusahakan Bapak Ibu, ya, pada saat Ramadan di Tanah Suci diusahakan kita meraih pahala sebesar-besarnya. Ya. Diusahakan Bapak Ibu bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan diusahakan yang lancar bisa hatam 2-3 kali. Boleh. Itu pahalanya pol Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, diusahakan membawa sejadah. Ya. Hanya saja sejadahnya diusahakan jangan yang tebal. Yang kira-kira gampang dilipat, yang lemes, yang bisa dimasukkan ke tadi tas lempang. Gunanya adalah umpamanya pada waktu Bapak Ibu ingin masuk ke masjid dan ternyata kesulitan, sehingga kan kita bisa sholat di pelataran masjid, ikut berjamaah. Yang penting kalau yang namanya berjamaah diusahakan kita bisa melihat jamaah atau barisan yang di depan, supaya sah berjamaahnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, diusahakan membawa tempat makan. Ada yang bilang katanya tepak. Berikut dengan sendok garpu dan botol minumnya. Nah, untuk apa Pak? Digunakan pada saat Bapak Ibu umpamanya ingin ke masjid, tapi tidak buka di hotel. Info terbaru di hotel itu, insya Allah menyediakan makanan untuk buka puasa itu sudah mulai ada atau digelar dari mulai jam 3. Asar itu sudah ada. Nah, berarti kita bisa izin ke petugasnya minta untuk buka puasa di perjalanan. Ya, seperti itu. Jadi, itu bisa dimanfaatkan. Ya, terlebih menurut informasinya, jadi informasi terbaru itu ya dilarang membawa makanan ke dalam masjid, ya khususnya di Masjidil Haram. Nah, berarti kita bisa bawa makanan, bisa buka di halaman masjid. Selanjutnya, yang keempat ini Bapak Ibu adalah tips bagaimana caranya Bapak Ibu tetap fit, tetap sehat, bisa mengatur waktu. Nah, maksudnya di sini adalah namanya orang itu kan terkadang ada sakitnya, ada nggak enak badannya, dan lain sebagainya. Umpama terjadi seperti itu, kan kita sedang puasa nih. Ya. Umpama kejadiannya berada di masjid. Ini diumpamakan, dicontohkan, pada saat duhur, umpama Bapak Ibu sudah berada di masjid, kemudian
badannya terasa nggak enak, dan lain sebagainya, umpamanya kurang istirahat, silahkan ikut sholat berjamaah, sholat duhur. Kemudian setelah itu diniatkan ingin menjamak dengan sholat asar, boleh. Ya, dalam keadaan kurang enak, sakit, dan sebagainya, itu kan dalam keadaan darurat. Ya. Dan menurut hukum asalnya Bapak Ibu ini merupakan musafir. Boleh yang namanya sholatnya itu dijamak dan dikosor. Kalau dalam keadaan musafir. Apalagi umpama nih Bapak Ibu umpama kurang sehat. Ya. Kurang sehat, berarti bagaimana? Boleh. Silahkan sholat duhur 4 rakaat, ikut berjamaah, kemudian bangkit lagi sholat asar. Mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh. Kalau mau 2 rakaat berarti itu dikosor. Ya, maksudnya diringkas. Tapi kalau hanya dijamak, digabung saja dengan duhur, berarti sholat asarnya 4 rakaat. Nah, adapun umpama betul-betul Bapak Ibu sakit, ya boleh langsung 2 rakaat saja. Karena kan barangkali sudah nggak kuat, pengen buru-buru istirahat, langsung saja bangkit, sholat 2 rakaat. Adapun umpama masih bisa, maksudnya masih nggak terlalu berat sakitnya, sayang pahalanya, silahkan sholatnya digabung saja, dijamak saja, yaitu sholat asarnya dimajukan ke sholat duhur dan dilakukan 4 rakaat. Seperti itu boleh. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, silahkan Bapak Ibu dari mulai tanah air menyediakan bekal uangnya supaya dilebihkan. Tujuannya adalah bagaimana caranya strategi agar ibadah di dalam Masjidil Haram itu maksimal. Tidak bolak-balik ke hotel. Contoh umpama, Bapak Ibu masih lapar umpamanya dan lain sebagainya, pada saat malam-malam umpamanya ingin keluar, berarti kan butuh makanan harus dibeli. Atau pada saat umpama ingin buka puasa tapi tidak ingin ngambil ke hotel. Nah, berarti kan harus mengeluarkan uang. Nah, berarti silahkan membawa bekal uang yang sedikit lebih daripada hari-hari biasanya. Itu ya. Selanjutnya yang keenam, silahkan Bapak Ibu, umpamanya di hotel itu kan pada saat buka puasa maupun sahur banyak pilihan makanan. Saya di sini menyarankan silahkan perbanyak makanan yang berserat. Ya, kurangi makanan-makanan yang dapat menyebabkan susah buang air. Kenapa? Karena kalau orang yang namanya orang puasa itu kan asupan airnya sedikit. Kalau kita makanannya yang keras-keras, umpama daging dan lain sebagainya, dikhawatirkan susah buang air besarnya. Ya, diusahakan perbanyak yang berserat. Selanjutnya yang ketujuh, ini bagi Bapak Ibu yang sering buang air kecil atau beser. Nah, ini bisa dipraktekkan. Karena tempo hari sudah dipraktekkan oleh jamaah umroh dan berhasil. Tipsnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sering buang air kecil, saya menyarankan agar silahkan pada saat malam hari, karena kalau siang hari itu kan sedang berpuasa, nah di malam harinya silahkan minum air zam-zam dan berdoa kepada Allah agar kuat, tidak pipis, dan semoga bisa hilang dari penyakit besernya. Ya, jadi intinya silahkan berdoa kepada Allah, minta supaya lancar ibadahnya, tidak sering pipis. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, pada saat Bapak Ibu ingin beriktikaf di masjid, ingin sholat berjamaah di masjid, diusahakan datang ke masjidnya itu harus lebih awal. Karena yang namanya ibadah di bulan Ramadan ini kan betul-betul insya Allah membludak orangnya. Umpama ya, sholat duhur
jam 12 ini umpama, silahkan datangnya jam 9. Jangan jam 11 malah baru datang. Khawatir keburu ditutup. Sekalian umpama kalau jam 9 datang tuh kan sekalian di situ umpama sholat duha dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi diusahakan lebih awal daripada orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-9, silahkan Bapak Ibu gunakan waktu dan kesempatannya sebaik-baiknya. Maksudnya adalah, kalau posisinya sudah berada di Masjidil Haram, silahkan pergunakan untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Sekuat-kuatnya. Dan apabila ada kesempatan untuk istirahat di hotel, silahkan gunakan waktu dan kesempatannya untuk istirahat. Jangan umpama malah main HP. Jangan malah yang lain-lain melakukan hal yang tadi yang tidak berguna dan lain sebagainya. Itu jangan. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak Ibu tetap fit, tetap sehat, dan ibadahnya lancar. Dan sesuai dengan tujuan utama bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Nah itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk para jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Umpama masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Atau ya, umpamanya ingin berkunjung, mengenal Abah lebih dekat, silahkan bisa follow Instagram abahjojo.354. Umpama ingin bertanya di situ juga boleh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.